Cek, tes, tes. Hai, aku adalah lawan bicaramu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk setuju. Dan alangkah baiknya jika kita kembali mencari tahu hal-hal lainnya setelah ini selesai. Karena terlalu sedikit hal yang kita ketahui dan terlalu besar serta luas hal-hal asik di luar sana. Silahkan cari posisi ternyamanmu. Mari kita mulai. Kalau 2 video kemarin aku sudah membahas mengenai utang piutang negara, kali ini kita salto ke Cina. Kita coba bahas kenapa Cina bisa jadi negara yang maju atau cukup mandiri tanpa ikut atau terperangkap di sistem global. Tapi ingat, ini bukan pembahasan yang goalnya adalah membandingkan ya. Kita, Indonesia, tentu memiliki power sendiri dan aku yakin itu lebih besar. Cuma masih sedikit melempem aja. Ayo kita mulai. Bagaimana Cina bisa menjadi negara maju walaupun sedikit berbelok dari sistem global? Jika kebanyakan negara ngutang untuk menutup defisit anggaran belanja negara, Cina memilih untuk tidak kelelep dalam jeratan hutang saat membangun negaranya. Ini unik nih, langkah Cina menjalankan perekonomiannya. Jika negara lain memilih ngutang ke luar negeri melalui bank sentral untuk menjalankan negara, Cina merupakan negara yang gak perlu khawatir terjerat hutang. Kok bisa? Kalau bank sentral negara lain menunggu ngutang dulu baru cetak uang, beda sama Cina. Biasanya, bank sentral tiap negara sebagai satu-satunya otoritas negara yang berhak menentukan jumlah uang beredar tidak akan mau mencetak uang sendiri. Walaupun mereka sebenarnya punya hak untuk mencetak uang sendiri tanpa ada backup utang luar negeri atau dolar. Ini disebut dengan printing money. Di saat pandemi seperti sekarang, tentunya banyak negara yang membutuhkan tambahan dana untuk bertahan atau mengatasi keadaan. Mulai dari penambahan anggaran untuk kesehatan hingga stimulus ekonomi untuk membangkitkan kembali ekonomi negara yang sempat kecekluk akibat lockdown atau PSBB. Jika pasukan uang di pemerintahan sudah menipis, kenapa bank sentral tetap nggak mau cetak uang sendiri? Malah memilih untuk ngutang ke luar negeri atau ke lembaga bank atau pinjaman dunia seperti World Bank dan IMF. Sebelum kita bablas lebih jauh, ada baiknya kita lihat bagaimana Cina mengelola ekonominya terlebih dahulu. Sehingga Cina bisa jadi salah satu negara termaju nomor 2 di dunia dengan ekspor terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Dahulu, Cina terkenal sebagai negara yang sangat komunis. Jangan lupa, komunis bukan berarti negara tak bertuhan ya. Itu adalah isu yang salah, yang gencar keluar saat peristiwa G30 SPKI di tahun 65 sebelum Presiden Soekarno lengser. Sedikit saja, komunis adalah paham bernegara, di mana segala hak adalah milik bersama, tidak ada status sosial dalam masyarakat, tidak ada pihak yang memiliki dominasi pada suatu aset, baik itu rakyat, kelompok, maupun agama sekalipun. Untuk bisa mencapai titik ini, maka pemerintah sebagai pemimpin negara harus mengatur segala hal. Pemerintah menguasai bisnis di negara yang dipimpin, swasta tidak diberi kelonggaran sebebas pemerintah, apapun proyek bisnis dan pembangunan vital dikerjakan oleh BUMN, bukan swasta. Pemerintahlah yang berkuasa mengendalikan pasar dan ekonomi negara. Sejak tahun 1978, Cina merubah sistem ekonominya yang semula sangat komunis sekarang menjadi sosialis dengan karakteristik Cina. Yang semula bisnis-bisnis dimiliki oleh negara, sekarang mulai dibuka untuk swasta. Cina mengizinkan investasi asing masuk dan rakyat dibebaskan untuk membuka berbagai macam usaha sendiri. Perubahan sistem ini sempat stagnan di tahun 1989 setelah terjadinya protes besar di Tiananmen Square. Namun, di tahun 1992, sistem ini dilanjutkan. Walau demikian, pemerintah tetap memberikan sejumlah regulasi dan mengontrol nilai mata uang agar perekonomian tidak anjlok. Hasilnya, di tahun 2010, Cina mengalahkan Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bank Sentral Cina atau People's Bank of China atau PBOC memiliki cara yang sedikit unik untuk mengendalikan moneter negara.
Jika negara-negara lain nggak bisa mengintervensi kebijakan moneter yang ditentukan oleh bank sentral, maka berbeda dengan PBOC. Di Cina, pemerintah bisa melakukan intervensi kepada PBOC, jadi PBOC nggak bisa seenaknya menarik hutang luar negeri, mencetak uang, dan menarik peredaran uang seperti yang bank sentral di negara lain lakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa Cina sekarang menjadi negara pengekspor terbesar kedua di dunia? Ada 3 hal yang menarik yang dilakukan oleh PBOC dan pemerintah Cina. Pertama, pemerintah Cina terus menjaga nilai tukar yuan atau renminbi atau RMB yang menjadi mata uang Cina agar tetap lemah terhadap dolar. Caranya adalah PBOC mencetak uang sendiri atau printing money, namun di saat bersamaan, uang yang dicetak ini tidak disalurkan untuk kebutuhan konsumtif seperti subsidi atau bantuan bagi rakyat yang kurang mampu, melainkan untuk investasi di sektor-sektor produktif atau manufaktur. Rakyat diizinkan untuk memproduksi sebanyak mungkin barang, membuat sebanyak mungkin tiruan produk-produk negara maju. You know it, my friend. Membuat tiruan teknologi negara maju yang diaplikasikan pada produk dalam negeri, lalu menjualnya kembali ke dalam negeri dan ke luar negeri, atau ekspor dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dari produk-produk yang biasa dihasilkan oleh negara maju. Pemerintah terus berkomitmen agar nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah sehingga harga jual ekspor tetap murah. Yang penting, rakyat di Cina tetap produktif dan bisa menekan angka pengangguran. Smart pada logikanya, jika suatu negara berubah menjadi negara pengekspor, maka seharusnya nilai mata uang negara pengekspor itu tadi menjadi naik dan menguat terhadap mata uang lain, bahkan untuk dolar Amerika Serikat sekalipun. Tapi pemerintah Cina nggak ngizinin ini terjadi. Jika yuan menguat, maka PBOC akan mencetak uang lagi agar nilainya tetap rendah, sehingga ekspor terus naik dan angka pengangguran terus mengecil. Cara yang dilakukan Cina ini identik dengan sebutan Modern Monetary Theory atau MMT. Walaupun Cina tidak secara gamblang mengakuinya, namun banyak asumsi yang muncul bahwa sistem printing money yang dilakukan oleh Cina selaras dengan MMT. Dengan cara seperti ini, Cina nggak perlu khawatir terjerat hutang luar negeri. Justru sekarang, Cina telah menjadi negara pemberi hutang. Edan! Bahkan di Amerika pun, sebagian besar utang luar negerinya didapat dari Cina. Cina adalah negara penghutang Amerika terbesar kedua setelah Jepang. Yang kedua, PBOC mengkonversi surplus perdagangan menjadi utang. Dalam kasus ini, Amerika dan Cina telah menjadi contoh. Impor Amerika Serikat dari Cina jauh melebihi jumlah ekspor produk Amerika Serikat ke Cina. Dalam hal ini, Amerika mengalami defisit perdagangan, sedangkan Cina mengalami surplus perdagangan. Defisit perdagangan yang diterima Amerika Serikat ini bisa dikonversi ke dalam utang di rekening The Fed atau bank sentralnya Amerika Serikat, sehingga Amerika akhirnya memiliki utang kepada Cina. Dan Cina sekarang menjadi negara penghutang terbesar kedua bagi Amerika, yang pertama dipegang oleh Jepang. Hutang-hutang ini disalurkan melalui bank sentral masing-masing negara. Ketiga, Cina menginisiasi pembangunan infrastruktur di Belt and Road Initiative atau BRI, di mana Cina ingin membangun jalur perdagangan lengkap dengan semua infrastrukturnya di negara-negara kawasan Asia dan Eropa. Ini sama saja dengan mengulang kejayaan jalur sutra di masa lalu. Ingat ya, kalau mulai lupa, bolehlah dicari tahu lagi sejarahnya. Bagaimana Cina menjadi bangsa yang besar karena sukses membangun jalur sutra untuk perdagangan internasional. Lalu, bagaimana Cina membangun BRI ini? Cina dengan kekuatan ekonominya membentuk ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Negara-negara yang menjadi jalur dari Belt and Road Initiative ini akan diberi hutang oleh AIIB untuk membangun infrastrukturnya yang berguna untuk keuntungan BRI.
Indonesia termasuk negara yang menjadi jalur dari Belt and Road Initiative. Dan sudah ada beberapa proyek infrastruktur yang disepakati China dan Indonesia demi kelancaran BRI. Apakah proyek ini didanai dari hutang AIIB? Menurut data dari BIN atau Badan Intelijen Negara, Indonesia telah menandatangani 23 proyek infrastruktur untuk kepentingan pembangunan Belt and Road Initiative. Ini investasi beneran atau hutang yang dibilang investasi? Kata pemerintah, proyek BRI ini akan sangat menguntungkan Indonesia. Kalau kata mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, pendanaan proyek BRI harusnya tidak perlu hutang, biar hutang Indonesia nggak nambah terus. Hutang AIIB sendiri banyak menuai kontroversi karena bunga yang diterapkan jauh lebih tinggi daripada bunga yang biasa diterapkan oleh World Bank atau IMF. Bahkan ada isu yang menyebut bahwa bunga pinjaman dari AIIB mirip seperti bunga pinjaman komersil, dan untuk meminjam di AIIB, negara harus menyertakan jaminan kolateral mirip seperti ketika meminjam uang ke bank komersil. Ini tentu saja bikin World Bank dan IMF kebakaran jenggot. IMF sudah mulai memperingatkan negara-negara yang terlibat dalam Belt and Road Initiative agar waspada terhadap hutang yang ditawarkan AIIB. Karena jika negara gagal membayar hutang ke AIIB, maka IMF lah yang akan merestrukturisasi hutang negara. Menurut CSIS, program infrastruktur BRI bisa menjadi jebakan hutang bagi negara peserta. Nilai proyek yang fantastis dan bunga yang tinggi rawan menimbulkan hutang yang tak terbayarkan. Proyek BRI di Indonesia sendiri akan dibangun di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Bali. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan kawasan industri dan infrastruktur penunjang di Taman Kuning Kalimantan Utara, proyek pembangkit listrik hasil olahan sampah di Sulawesi Utara, dan Taman Teknologi di Pulau Kura-Kura, Bali. Dari langkah-langkah yang ditempuh oleh Cina ini, nggak heran jika Amerika terlibat perang dagang dengan Cina. Selain ekspor barang yang sangat masif dengan harga murah, Cina sekarang juga menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Kalau Cina nggak ada obatnya alias nggak dihambat, bukan nggak mungkin Cina akan menyalip dominasi Amerika Serikat menjadi negara adik kuasa selanjutnya di dunia. IMF telah memasukkan yuan sebagai cadangan mata uang di IMF bersanding dengan dolar Amerika, euro, yen Jepang, dan pound sterling. Ini adalah prestasi elit yang hanya bisa diperoleh oleh negara maju penguasa ekonomi dunia. Yuan Cina juga pernah direkomendasikan IMF sebagai mata uang dunia menggantikan hegemoni dolar Amerika Serikat. Tapi hal ini justru ditolak oleh pemerintah Cina sebagai bentuk proteksi mata uang negara. Jika langkah Cina dalam printing money berhasil membuat Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia tanpa terjerat hutang, mengapa kita tidak bisa memodifikasi langkah Cina? Padahal kalau kita lihat, kita punya banyak kemiripan. Sama-sama memiliki penduduk terbanyak di dunia, sama-sama memiliki negara besar dan luas, dan sama-sama memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Malahan, ini yang harus diperhatikan. Indonesia adalah negara pengekspor bahan baku. Bahan bakunya dari kita yang punya ladang. Namun, untuk ekspor produk jadi masih sangat kurang. Masih banyak yang mengandalkan impor dari negara lain. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu, ada anggota DPR yang menyarankan BI untuk mencetak uang sendiri dalam mengatasi pandemi. Namun saran ini justru menuai hujatan dan menjadi bahan lelucon di kalangan masyarakat. Apakah saran itu benar-benar buruk? Coba kita tanya Mbak Yu. Iya, Mbak Yumu, bukan Mbak Yuku. Kali aja ada ramalannya. Wuilah.